warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijaya Mulyanto dengan NIM 24090766053 dari Teknik Elektro angkatan 24. Jadi di sini saya akan mensimulasikan hukum kolom melalui website yang bernama FET. Jadi di simulasi ini atau di website ini di layar Anda sekarang itu terdapat dua muatan yang masing-masing nilainya berbeda, akan tetapi nilainya juga berbeda. Oke, apa sih hubungannya hukum kolom dengan muatan ini dan jarak penggaris ini? Jadi bunyi hukum kolom itu sendiri berbunyi besar gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan hasil kali besar masing-masing muatan distrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Jadi hukum kolom tadi saya simpulkan jika apa sih hubungannya gaya dan kedua muatan ini? Menurut hukum kolom tadi, bunyi hukum kolom tadi saya simpulkan jika nilai dari muatan ini diperbesar, maka gaya atau nilai gaya ini akan naik juga, akan besar juga. Oleh karena itu, nilai dari muatan itu berbanding lurus dengan nilai gaya. Di sini kita bisa buktikan ada dua muatan dengan sifat yang berbeda, yang satunya negatif untuk kiri, yang satunya kanan. Jadi untuk membuktikan pernyataan tadi, semakin besar nilai dari salah satu muatan ini, maka akan besar juga nilai gayanya. Di sini kita coba di Q1 atau muatan 1 yang dengan nilai negatif. Otomatis nilai ini saya akan kecilkan. Bukan diperbesar, kalau diperbesar maka nilainya akan menjadi kurang. Kita kecil angka ini karena dia bermuatan negatif. Seperti yang bisa dilihat, ini nilai gayanya Q1 ke Q2 atau Q2 ke Q1 itu sama. Di sini kita perkecil, maka nilainya akan juga berkecil juga. Sebaliknya, jika saya akan kecilkan nilainya, maka nilainya akan kecil juga. Sebaliknya juga di Q2 juga nilainya saya perbesar menjadi 10, maka nilai dari gayanya itu sendiri juga ikut besar. Oleh karena itu, semakin besar nilai muatan salah satu muatan, maka akan semakin besar pula nilai gaya itu sendiri. Sebaliknya, nilai dari jarak antara kedua muatan itu berbanding terbalik dengan nilai gaya. Mengapa saya bilang begitu? Karena dari hukum kolom itu berbunyi nilai itu terbalik antara jarak dan gaya. Jadi semakin besar nilai jarak antara kedua muatan ini, maka akan semakin kecil nilai dari gaya yang mereka buat. Jadi misalnya Q1 ini saya tarik ke belakang, maka nilai dari nilai gayanya akan berkurang juga. Nih, kalau saya majukan nilai muatan Q2, otomatis nilainya akan membesar karena mereka saling dekat. Nih, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai semakin besar nilai dari suatu jarak itu, maka akan semakin besar nilai dari jarak kedua muatan ini, maka akan semakin kecil juga nilai gaya yang dihasilkan. Sebaliknya, jika jarak salah satu muatan ini semakin dekat, maka nilai yang dihasilkan maka akan semakin besar. Oke, lanjut di percobaan kedua. Ini jika kedua muatan ini kita netralkan dulu dengan cara klik di
sini. Nah, hukum kolom itu merumuskan gaya sama dengan muatan 1 dikali muatan 2 dibagi dengan jarak dipangkatkan 2. Otomatis kita membutuhkan 2 muatan untuk menghasilkan suatu gaya. Di sini kita eksperimen ke muatan 1 dulu. Di hukum kolom itu menyatakan jika nilai dari kedua muatan ini bersifat sama, maka akan terjadi tolak menolak. Sebaliknya, jika kedua muatan ini memiliki sifat yang berbeda, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Di sini belum terjadi suatu gaya karena belum dikasih nilai kedua muatan ini. Oleh karena itu tidak terjadi gaya. Walaupun jaraknya sudah diperkecil dan berbesar, tapi kita membutuhkan kedua muatan. Di sini di Q1 kita akan membuktikan pertama nilai dari misalnya kedua muatan ini kita beri sifat yang sama, yaitu misalnya negatif-negatif atau positif-positif. Di sini saya akan memberikan kedua muatan ini nilai positif. Jadi Q1 itu saya perbesar nilainya, yang Q2 juga saya perbesar nilainya. Nah, menurut pernyataan saya tadi, jika nilai dari kedua muatan ini sama, maka akan terjadi gaya dorong-mendorong atau gaya tolak-menolak. Di sini vektornya bisa dilihat, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan, karena mereka memiliki dua sifat yang sama. Nih. Sebaliknya, jika kedua muatan ini, salah satu dari kedua muatan ini memiliki sifat yang berbeda, maka akan terjadi gaya tarik menarik seperti ini Q1. Ini juga belum terdapat nilai ya, karena sesuai tadi rumus gaya elektrostatik itu membutuhkan dua muatan. Ini karena baru ada satu muatan yang bernilai positif, itu maka belum terjadi gaya walaupun jarak sudah saya mainkan. Di Q1 saya akan memberikan nilai negatif untuk membuktikan bahwa jika terdapat dua muatan yang berbeda sifat akan menjadi tarik-tarik. Nih, bisa dilihat di sini vektor itu saling berseberangan atau tabrakan gitu ya. Akan terjadi gaya tarik menarik. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa nilai sifat yang berbeda itu dapat membuat kedua muatan ini tarik menarik. Sebaliknya, jika kedua muatan ini memiliki sifat yang sama, maka akan terjadi gaya dorong mendorong. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.